Salam, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam new series ataupun new wine series. Nah, hari ini saudara, saya ingin berkongsi tentang satu topik, yaitu Roh Kudus adalah jaminan warisan kita. Dalam Efesus bab yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita lihat ayat ini. Kamu juga dalam Kristus telah mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu. Dan dalamnya, setelah mempercayainya, kamu telah dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah. Segala puji bagi kemuliaannya. Haleluya. Saudara, hari ini kita sedang berada di dalam era Roh Kudus. Setelah Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus, hari ini saudara, kita dipimpin dan dijaga, ditolong oleh Roh Kudus. Nah, kalau saya ingin membawa kita melihat sedikit kembali apa itu Pentakosta di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Perjanjian Lama, Pentakosta adalah sama dengan Sabaoth. Sabaoth adalah hari perayaan penuaian di dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru, yaitu dipanggil sebagai Pentakosta, itu adalah hari ke-50 saudara, selepas kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada hari itu, pada hari Pentakosta, Roh Kudus telah datang. Nah saudara, apa yang terjadi kalau kita lihat pada apa yang terjadi pada Sabaoth? Sabaoth itu saudara adalah gambaran di mana apabila pertunangan, mempelai lelaki akan memberi hadiah yang dipanggil matan untuk digunakan oleh mempelai perempuan untuk mencantikkan dirinya sebagai dandanannya, untuk mempersiapkan dirinya apabila mempelai lelaki datang untuk menjemput dia. Dan matan itu adalah jaminan bahwa mempelai lelaki akan pasti datang untuk menjemput dia. Dan itulah dan pengertian daripada Sabaoth ataupun hari perayaan penuaian. Dan itu adalah Pentakosta saudara. Dan Pentakosta, dan kita lihat Paulus menjelaskan di sini bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan warisan kita. Haleluya. Nah saudara, saya ingin membawa kita melihat bahwa apabila kita melakukan dua perkara ini akan mengubah hidup kita dengan just like that. Ya, nah kita akan melihat saudara bahwa di dalam ayat ini tadi saudara, perkara kedua ini saudara adalah sangat penting, bahkan perkara yang sangat sederhana. Dimanapun Anda berada, Anda boleh melakukan dua perkara ini. Nah, pertama adalah mendengar Injil kebenaran. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatan. Saudara, segala perkara yang baru, segala perkara yang luar biasa, itu bermula daripada apa yang kita dengar saudara. Haleluya. Maukah Anda hari ini mengalami hal yang baru? Nah, hari ini saudara kita akan belajar, karena apa yang kita dengar itu saudara, ia akan menentukan sama ada kita maju ke depan ataupun kita mundur ke belakang. Apa yang kita dengar akan menentukan kita sama ada kita akan berjaya ataupun kita akan gagal. Saudara, bahkan Yesus sendiri pernah berkata, perhatikanlah apa yang kamu dengar, di dalam Markus 4 ayat yang ke-24. Saudara, apa yang harus kita dengar hari ini saudara? Banyak news, banyak berita, banyak perkara yang kita boleh dengar di dalam sosial media hari ini saudara. Tetapi mari kita hari ini saudara, bila kita mendengar firman Tuhan, karena iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan saudara, setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar khotbah, renungan, haleluya, saya sangat percaya saudara, perkara yang ajaib, yang luar biasa akan menanti di depan. Haleluya. Kedua adalah percaya kepada Yesus. Nah, dalam ayat ini berkata bahwa dan dalamnya setelah mempercayainya, maka
hidupmu akan dimeterai dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, mendengar saja saudara tidak cukup. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, itu tidak cukup saudara. Sampai kita percaya akan apa yang kita dengar itu. Nah, itulah permulaan kepada sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apabila kita mendengar Injil kebenaran dan kita mempercayainya saudara, kita sebenarnya percaya kepada Yesus Kristus. Karena Injil penyelamatan itulah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia bangkit saudara untuk ke surga, untuk mempersediakan tempat untuk kita, untuk membawa kita untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Nah saudara, dua keajaiban terjadi dalam hidup kita setelah kita mendengar Injil kebenaran dan setelah kita percaya kepada apa yang kita dengar. Akan dua hal keajaiban yang pasti terjadi di dalam hidupmu. Yang pertama, hidupmu dimeterai dengan Roh Kudus. Haleluya. Setelah mendengar Injil saudara, percaya kepada Injil, maka hidup kita akan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dalam bahasa Inggris berkata, your life is marked in Him with a seal, the promise Holy Spirit. Haleluya saudara. Bila kita percaya kepada Yesus saudara, kita sudah percaya kepada Injil, hidup kita dimeterai dengan Roh Kudus. Apa maksud meterai saudara? Maksud meterai adalah disahkan, dicop ataupun ditandai dengan Roh Kudus. Ya. Nah, itulah konsep matan saudara. Hidup kita dimeterai. Perhubungan, ya, pertunangan itu dimeterai. Dan apa yang memeteraikan kita? Nah, kita lihat yang kedua. Perkara yang kedua yang terjadi dalam hidup kita adalah Roh Kudus sebagai jaminan warisan kita. Nah, setelah dimeterai oleh Roh Kudus, maka sekarang kita mendapat jaminan akan warisan kita hingga penebusan. Warisan itu berbicara saudara tentang deposit, guaranteeing our inheritance. Deposit yang menjamin warisan kita. Nah, itulah matan saudara. Matan itu adalah hadiah yang diberikan oleh mempelai lelaki ataupun pengantin lelaki kepada pengantin perempuan semasa pertunangan, karena dia memberi jaminan bahwa dia pasti datang untuk mengawini pasangannya ataupun mempelai perempuan itu saudara. Dan di sini Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah jaminan kepada semua ini, apa yang telah dijanjikan, keselamatan yang telah dijanjikan, penebusan yang telah dijanjikan. Haleluya saudara. Nah, kehidupan kita saudara adalah seperti ini. Apabila kita menerima Injil, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita akan mendapat dua keajaiban. Pertama, hidup kita dimeterai oleh Roh Kudus. Bahwa saudara, hidup kita dipimpin, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, kita mendapat jaminan akan warisan kita, bahwa mempelai lelaki itu akan pasti datang untuk menjemput kita. Nah, karena Roh Kudus itu saudara adalah jaminan, adalah pemberian daripada Allah yang mendandani hidup kita, yang mempercantikkan hidup kita, yang mempersiapkan kita, yang akan menguduskan kita, akan mengajar kita akan kebenaran, supaya apabila mempelai lelaki datang, yaitu Tuhan Yesus, untuk menjemput kita saudara, kita sudah dipersiapkan. Maka dengan itu saudara, sangat penting untuk kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Engkau telah mengingatkan kami bahwa hidup kami di dalam Kristus mendapat jaminan bahwa hidup kami telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Adalah jaminan bahwa Engkau pasti akan datang untuk membawa kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memuliakan Engkau karena kami mendapat jaminan di dalam Roh Kudus. Haleluya.
Hidup kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan gelisah lagi, kami tidak akan bimbangkan masa depan kami, karena kami tahu kami mendapat jaminan yang pasti, karena Roh Kudus adalah jaminan hidup kami. Sampai Engkau datang membawa kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya saudara. Sekiranya renungan ini dapat menolong kita, dapat menguatkan iman kita, untuk kita terus setia dalam Tuhan. Stay safe, stay healthy, and stay blessed. God bless you. Haleluya. Bye.